Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Mudah-mudahan kita masih panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini lebih baik daripada tahun yang sekarang. Amin. Dan saya anjurkan, hendaknya mari kita sambut masuknya tahun baru nanti dengan membaca doa awal tahun dan akhir tahun. Tidak ada bedanya dengan kalender hijriah dengan kalender nasional, karena dua-duanya itu ya kita perluin. Cuman kebiasaannya kalau tahun baru kalau tahun baru nasional itu disambut dengan ya hura-hura lah gitu, pesta-pesta. Nah kita sekarang dibalik, menyambut tahun baru itu tahun yang kalender nasional ya, itu dengan berzikir pada Allah. Kita baca doa awal tahun ya, berdoa kan silahul mukmin ya. Dan di dalam hitungan kalender cara menghitung tahun itu ada yang pakai sistem Komariah, ada yang pakai sistem Syamsiah. Artinya berdasarkan peredaran bulan atau dengan peredaran matahari. Kalau matahari ya yang nasional itu. Kalau yang peredaran bulan seperti Muharram, tidak ada istilahnya ini kalender Islam gitu ya, tahun Islam istilahnya itu. Sebenarnya ya mungkin ada yang sengaja kali yang menyebutkan itu ya, sehingga kita menganggap selain Hijriah itu adalah bukan kalender Islam gitu, padahal dua-duanya kita perluin. Kalau kalender yang berdasarkan peredaran matahari, kalender berdasarkan peredaran bulan itu kaitannya dengan menentukan waktu ibadah kita, seperti Ramadan, haji, itu semua berdasarkan peredaran bulan. Jika bulan muncul, ya sumu li ru'yatihi ya, wa aftiru li ru'yatihi, kata Nabi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan, artinya awal Ramadan dan seterusnya. Dan kalau berdasarkan peredaran matahari itu ada kaitannya dengan ekosistem, dengan cuaca dan sebagainya. Seperti sekarang kalau bulan Desember ini, kalau kita nggak mau terima sistem peredaran matahari ini atau kalender yang berdasarkan Masihiyah istilahnya, kita pergi ke Eropa sekarang, kedinginan kita. Karena kalau kita nggak tahu bahwa bulan Desember di sana ada salju, ya sampai dengan Februari nanti masih ada salju tuh. Maret baru mulai terakhir. Awal tahun ini saya kebetulan ke Turki, ya itu di Turki juga masih ada salju tuh. Awal tahun 23 ini gitu. Nah kalau kita nggak mau pakai kalender itu, mau pakai yang mana lagi gitu? Atau kalau kita nggak peduli, nggak mau diajarin sama anak kita gitu, maka kita akan susah nanti. Seperti sekarang kita ke Madinah pasti dingin. Di Madinah dingin, kalau kita nggak tahu ya kita dianggap biasa aja, sampai di sana ya sengsara kita. Artinya kalau kita tidak bawa persiapan untuk menghadapi dinginnya di Madinah, dan di sana dinginnya beda. Saya pernah lama tinggal di sana ya, itu kalau kita nggak pakai krem gitu, muka kita, bibir kita, tangan kita, kaki kita itu bisa pecah-pecah gitu. Apalagi kalau ada orang yang belum pernah tinggal di sana gitu. Kita aja yang udah di lama masih begitu. Kalau kita nggak imbangi, terutama makanan ya seperti buah-buahan dan sebagainya, itu untuk menghindari karena ekstrim cuaca itu, cuaca yang ekstrim istilahnya, dinginnya luar biasa. Kemarin mantu saya pergi umroh, baru pulang beberapa hari yang lalu, cerita bahwa ada teman yang berangkat bersama beliau itu
pada pecah tangannya, katanya kakinya pecah-pecah gitu, akhirnya sampai nggak bisa ke masjid ya. Karena apa? Karena dia nggak memperhitungkan, tidak menggunakan kalender nasional itu bahwa di situ ada manfaatnya kalau kita tahu gitu. Nah, sekali lagi mari kita sambut datang tahun baru ini dengan zikir, dibaliklah gitu ya. Bahkan katanya pemerintah DKI nanti di tempat-tempat hiburan, terutama di Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman itu akan ada free night car apa istilahnya. Kalau hari Minggu kan car free day gitu, car free night gitu sekarang. Apa maksudnya? Supaya orang diberi kesempatan untuk pesta-pesta gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Itulah yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita selamatkan negeri kita ini dengan berzikir kepada Allah. Orang ya nanti tinggal keseimbangannya aja gitu. Jadi jangan baca awal tahun dan akhir tahun itu hanya di bulan Muharram aja, bukan. Menyambut datangnya tahun baru Hijriah, bukan. Ya. Tahun seperti sekarang juga kalau bisa disosialisasikan gitu, menyambut tahun baru nasional ini dengan berzikir gitu. Dan dari kita tuh yang kalau kita mau ya, kalau setiap musola, masjid, majelis taklim, sekolah-sekolah ya sama-sama ikut ya mengajak lah gitu, berdoa bersama, masya Allah dahsyat sekali itu ya. Nah itu kalau memang bisa dimulai, kenapa enggak gitu ya. Dan jangan bilang ini bukan tahun kita, bukan gitu. Kalau sudah istilahnya ini tahun nasional, ini tahun Islam, itu nanti mungkin istilah itu orang mereka juga yang bikin gitu ya, supaya kita ini fanatik, tapi fanatik yang nggak bener gitu ya, fanatik nggak pada tempatnya gitu. Baik hadirin, mari kita mulai saja. Pelajaran kita hari ini masih membahas tentang sunnah-sunnah, lanjutan daripada sunnah-sunnah di dalam sholat, dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Hafizu ala sholawati, ya jagalah dan kerjakanlah sungguh-sungguh ibadah sholatmu itu. Yaitu yang berikutnya, yusannu bis salam. Mungkin kita pernah dengar atau kita pernah bahas, tapi kita ulang. Disunatkan ketika kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini adalah termasuk rukun qauli ya. Tapi di dalam kaifiyahnya itu nanti ada sunnah-sunnahnya supaya lebih sempurna ya. Yaitu ayyabtadi'a bihi wa wajhuhu mustaqbilul qiblah. Memulai ucapan salam kita itu wajah kita hendaknya belum nengok kanan, masih menghadap ke kiblat ya. Jadi jangan assalamualaikum gitu, jangan ya. Kalau assalamualaikum kita dada aja yang nengok, malah jadi batal sholatnya. Sebab orang sholat syarat sahnya itu adalah menghadap kiblat. Itu kalau dia sholat di berdiri, yang menghadap kiblat itu dadanya. Sehingga kalau kita mengucapkan salam itu, sebelum sampai ke huruf mim assalamualaikum, dada kita ini udah berubah gitu. Assalamualaikum itu batal sholat kita. Karena syarat mengucapkan salam itu masih dalam posisi menghadap kiblat. Sampai dengan huruf mim assalamualaikum baru boleh tuh. Kalau sudah assalamualaikum mau bangun juga nggak apa-apa, karena sudah selesai sholat kita. Adapun supaya lebih sempurna maka dijelaskan yang sunnah-sunnah. Ketika kita mengucapkan salam, pertama kita disunatkan memulai ya, yaitu mengucapkan salam di mana wa wajhu mustaqbilul qiblah. Sementara wajah kita jangan dinengokin dulu gitu.
masih tetap ngadep kiblat. Walaupun nengok juga apa-apa, ya cuman sunnahnya jangan. Yang kagak boleh tuh dadanya yang berubah gitu. Kalau sholatnya berdiri, sebab ada sholat yang tidak berdiri seperti miring, tidur, lontang, itu lain lagi nanti. Apa yang harus dihadapkan ke kiblat. Kemudian berikutnya wat taslimatut tsaniyah. Mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah, yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tahrikuhu. Diberi pahala kalau kita mengerjakannya, tetapi tidak apa-apa kalau kita tidak mengerjakannya. Udah habis assalamualaikum, bahkan nengok aja juga enggak, langsung bangun itu sudah enggak apa-apa gitu. Tapi yang sempurnanya, kita begitu mengucapkan assalamualaikum masih ngadap kiblat, ya. Baru setelah itu nengok kanan. Nah, nanti di sini ada nengok kanan sunnah, balik lagi ke posisi semula. Begitu mengucapkan yang kedua itu seluruhnya sunnah. Salam kedua sunnah. Assalamualaikum. Caranya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara nengoknya nanti diberitahukan wal iltifatu bihaitu yura hadduhu bit taslimataini minal khalfi. Sunnah ketika kita nengok itu hukumnya sunnah. Nengoknya seperti apa katanya? Yaitu nengoknya supaya pipi kita ini bisa dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan kita ngelihat dia, bukan. Yang diperlihatkan ketika nengok itu adalah pipi kita supaya bisa dilihat oleh orang yang di belakang kita. Assalamualaikum. Kemudian balik lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Kiri kanannya itu nengok sebatas pipi kita dilihat oleh orang di belakang kita. Wa yabda'a, dan ketika mengucap salam hendaknya dimulai al-iltifatu indal mimi min alaikum. Nah gitu. Kaifiahnya nih, cara nengok kita itu sunnahnya dimulai ketika sesudah kita mengucapkan huruf mim. Assalamualaikum baru nengok gitu. Warahmatullah sampai nengok gitu. Jangan sebelum mim kita udah nengok duluan. Kalau nengoknya ikut dadanya malah jadi batal gitu. Ya, kalau dadanya belum berubah nggak batal. Tapi kalau belum huruf mim diucapkan tapi sudah berubah dadanya batal.